Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawalahu ba'd. Nuwasil darsana fi kitab Lum'atul I'tiqad al-hadi ila sabilir rasyad li Imam Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk pada bab khasaisun Nabi, kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ikhtassa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khasa'isa natakallamu ala ma dzakara al-muallif minha. Nabi SAW telah dikhususkan dengan beberapa kekhususan. Insyaallah kita akan sebutkan sesuai yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala di matan di antaranya. Al-awwal khatamun nabiyyin. Nabi adalah penutupnya para nabi. Ya. La nabiyya ba'di. Ya, enggak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kekhususan ya. Nah. Biqaulihi ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang lelaki dari kalian, akan tetapi Muhammad adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutupnya para nabi. Sebagaimana juga dalam hadis ya. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi, enggak ada nabi setelah saya. Nah, tidak ada nabi setelah saya. Terus kalau dikatakan penutup Rasul, kan ini kan yang penutup Nabi. Kalau Rasul gimana? Hah? Ya kalau Nabi aja nggak ada, apalagi Rasul, gitu ya. Nabi aja nggak ada, apalagi Rasul. Kalau Nabi udah ternafikan, maka risalah pun ternafikan. Ya, karena Nabi itu yang paling khusus. Ya, Rasul lebih umum, gitu ya. Nah, setiap Rasul Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kayak gitu. Dan, sebelum diutus Rasul ya Nabi dulu. Nabi, sebagaimana Nabi SAW, gitu ya. Nubuwah terlebih dahulu. Nah, kalau setiap Nabi pasti Rasul. Setiap Rasul pasti dia Nabi. Kalau Nabi diternafikan maka nggak ada Rasul di situ. Kemudian yang kedua, Sayyidul Mursalin wa sabaqa daliluhu. Nabi juga adalah Sayyidul Mursalin, tuannya para rasul, dan telah berlalu pendalilannya. Yang ketiga, la yatimu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati. Iman seorang hamba enggak akan sempurna dan enggak akan ada bahkan ya aslul imannya sampai beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh qauli ta'ala fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, demi Rabbmu, tidak akan beriman mereka sampai mereka berhukum kepadamu atas apa yang telah mereka perselisihkan. Nah, ini diantara dalil juga wajibnya untuk berhukum dengan syariat Islam, ya, dan batilnya berhukum dengan syariat selain syariat Islam. Itu dipelajari di dalam kitab tauhid lebih khususnya ya. Nah, ya. Wa ghairuhum min anbiya yub'atsuna ila aqwamin muayyanin kul kullun ila qaumihi. Nah, dan selain daripada Nabi SAW, dari nabi-nabi yang ada, mereka itu hanya diutus kepada kaum-kaum tertentu saja. Kullun ila qaumi, setiap nabi kepada kaumnya. Artinya di zaman dulu di satu periode itu bisa ada lebih dari satu nabi. Nabi ini di kaum ini, nabi ini di kaum ini, nabi ini di kaum ini. Adapun Nabi SAW enggak. Nabi adalah apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam, ya.
Enggak ada setelah Nabi SAW diutus yang beriman kecuali dia harus beriman dengan Nabi SAW. Ya, sampai agamanya Alkitab pun demikian. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Shaf ya. Nah, dikatakan surat Shaf, bagaimana surat Shaf itu? Bagaimana memba'di ismuhu Ahmad. Sebelum sedikit bukan ayat-ayat awalnya. Kan dikatakan Shaf mubasysyira bi rasuli. Dan saya juga adalah orang yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul ya ati min ba'di yang datang setelah saya nanti. Kata siapa ini? Kata Isa bin Maryam. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Maksud Nabi Muhammad SAW. Yang maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadih insyaallah. Baik. Yang keempat, la yaqdi atau la yaqda bainan nas illa bi syafaatihi wa sabaqa dalilu dzalika fi syafa'ah. Tidak akan adili, tidak akan dihakimi atau tidak akan diselesaikan perkaranya antara manusia yang ada kecuali dengan syafaat Nabi SAW. Dalilnya udah berlalu pada bab syafaat. Yang kelima, sabaqu ummatihil umama fi dukhulil jannah. Umat Nabi SAW itu lebih dahulu dari umat-umat yang lainnya ketika masuk ke dalam surga. Ini kemuliaan juga ya. Iya, udah nunggu lama-lama gitu kan, nggak ada yang namanya baris gitu kan. Antum aja misalkan walillahil matsalul ala. Antum lagi nunggu lama-lama gitu kan, apa misalkan suatu ya pengen beli sesuatu lah gitu, apa yang antum pengen gitu kan. Orang ngantri ribuan. Antum datang belakangan. Tiba-tiba kamu sini. Oh, itu gimana tuh? Ya kamu duluan. Kok saya duluan, Pak? Ya enggak apa-apa. Saya ini gini. Oh, gimana tuh? Seneng kan tuh? Seneng. Enak ingat kemarin pemutihan SIM. Pemutihan apa namanya? Pajak ya. Tapi kita pajaknya aktif di Depok gitu kan. Kita ganti qadarullah balik nama tuh ketika lagi pemutihan pajak. Ya salam. Itu buat ngecek nomor mesin aja itu kurang lebih tuh ada 300-an lebih itu orang. Lebih kayaknya. Ya Allah, kita ngantri lama banget. Itu melelahkan, artinya berjam-jam. Sebentar ke dalam ngantri. Berhari-hari kita buat balik nama itu. Coba kalau kita dispesialkan. Kamu ada orang dalam kan? Ya duluan. Itu nikmat ya. Nah, ini apalagi di akhirat yang mana kita habis berdiri lama. Ya habis berdiri menunggu lama. Nah, itu juga sebenarnya pelajaran dari yang kita ambil di negeri akhirat itu. Kalau mau kenikmatan ya capek-capek dulu lah. Ya. Yang namanya kenikmatan tuh nggak bisa didapatkan dengan instan gitu. Harus berlelah-lelah. Nah, kemudian di sini dasarnya li umum qaulihi sallallahu karena keumuman dari hadis Nabi sallallahu nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah. Wa sabaq telah berlalu ya takhrijnya. Kata Nabi kita memang umat akhir zaman tapi kita di hari kiamat itu didahulukan. Akan lebih awal. Kemudian yang keenam baca Den Boy.
Yaqul Asy'ari rahimahullah. Lah. Yang mana emang itu ada syarahnya dong? Hah? Oh ada. Oh udah ngeprint lagi ya? Ya. Lupa. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر رواه الترمذي وقد روى أوله والآخرة. طيب. Rawal ula wal akhirah. Baik. Beliau adalah sahibul liwa'il hamdi, pemilik panji ya alhamdi yang terpuji. Panji apa namanya? Bahasa Indonesia? Ya maksudnya alhamd. Oh ya pujian ya. Nah. Yahmiluhu yaumal qiyamah, ya Nabi SAW bawa panji tersebut, bendera tersebut di hari kiamat. Wa yakunu alhamiduna tahta, dan orang-orang yang alhamidun itu berada di bawah panji Nabi SAW. Dasarnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, ana adalah tuannya anak Adam di kiamat, wala fakhra, bukan sombong. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra, dan di tangan saya lah liwa'ul hamdi, ya panji alhamd wala fakhra, bukan sombong. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwah illa tahta liwa'i, dan tidaklah dari para nabi pada hari itu Adam atau selain Adam secara keseluruhan itu melainkan berada di bawah panjiku. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhra, dan saya juga adalah orang yang paling pertama kali dibukakan kuburannya, wala fakhra. Dari Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi. Yang kalimat paragraf pertama ya ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhra, ini diriwayatkan oleh Muslim, dan yang akhir juga diriwayatkan oleh Muslim paragraf akhir. Sisanya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalurnya Ali bin Zaid an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an. Tapi di dalamnya terdapat Ali bin Zaid bin Jada'an wa huwa dhaif ala rajih wa qad ittaraba fi hadzal hadis. Beliau ini dhaif ya, Ali bin Zaid ini, menurut pendapat yang rajih, dan beliau muttarib di dalam hadis ini. Ya, muttarib, tapi muttarib fi as-sanad. Taratan yaj'aluhu an Abi Sa'id wa ukhra an Ibnu Abbas. Terkadang dari Abu Sa'id, terkadang dari Ibnu Abbas. Muttarib, goncang riwayatnya. Akan tetapi lahu syahid min hadis Anas, ada syawahid dari hadis Anas radhiyallahu anhu inda Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi Amr bin Abi Amr maula al-Muttalib mukhtalifun fihi. Para ulama berselisih tentang keadaan Amr bin Abi Amr ini. Walladzi yadhharu li anna haditsahu la yanzil anil Hasan. Yang tampak bagiku, kata Syekh di sini, hadisnya ini tidak turun dari derajat Hasan. Ya. Baik. Yang berikutnya yang ke-7, 6. Cepetan. Mau banget antum. صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من الشفاعة
Baik. Beliau adalah pemilik maqam yang terpuji, ya, kedudukan yang sangat terpuji. Al-amal alladhi yahmaduhu alaihi al-khaliq wal makhluq. Maksudnya amal yang akan dipuji atasnya oleh khaliq dan makhluk. Dalilnya adalah firman Ta'ala, asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla membangkitkanmu dengan makam yang terpuji. Wa hadzal maqam, dan kedudukan ini, huwa ma yahsulu min manaqibihi sallallahu. Dia itu adalah kedudukan yang terhasilkan dari manaqib. Apa manaqib? Teman-teman orang-orang sufi, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Betapa, astagfirullah. Manaqib. Manaqib ini sifat-sifat mulia. Ya, keutamaan. Manaqib. Itu orang-orang sufi biasanya baca manaqib Abdul Qadir, itu maksudnya kemuliaan-kemuliaan yang khurafat. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, minasyafa'ah ghairha, dari syafaat dan yang lainnya. Nah, ke-8 sahibul haud al-mawrud, pemilik haud yang akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal murad bil haudul kabirul katsir wariduhu, yang dimaksud dengan haud al-kabir, yang besar, yang banyak pengunjungnya. Amma mujarradul hayat faqad marra anna likulli nabiyyin haudun. Adapun kalau cuma sekedar haud, tunggu telah berlalu, setiap nabi itu memiliki apa? Haud. Sudah berlalu kita ya penyebutan. 9 dan 11. Oh, 11. 9, 10, 11 ya. Oh gitu ya. Imamun nabiin, imamnya para nabi. Wa khatibuhum, dan khatibnya para nabi. Wa sahibu syafa'atihim, dan pemilik syafaatnya mereka. Taib. Li hadits Abi Ka'bin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumul qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahibu syafa'atihim ghair fakhrin. Jelas insyaallah ya. Ketika nanti hari kiamat saya menjadi imam para nabi, khatib para nabi, dan sahib syafaah mereka. Ghair fakhrin. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu, dihasankan. Nah, dan juga dihasankan oleh Syekh Albani. Nah, kemudian yang ke-12, ummatuhu khairul umam. Umatnya Nabi itu adalah sebaik-baiknya umat. Nah, barakallahu fikum. Dasarnya adalah firman Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sekalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini maksudnya untuk dakwah, untuk apa ya? Bukan untuk khuruj. Ya. Sebagaimana orang-orang jamaah tablik, di mana siapa Muhammad Ilyas, kalau nggak salah namanya, ketuanya, mimpi ketika ketemu Nabi kalau nggak salah, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas, ini maksudnya perintah untuk khuruj. Ya, ada yang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, semakin banyak khurujnya, ya semakin banyak pahalanya, dan akan mendapat bidadari atau bagaimana. Bidadari apa? Bidadari kayangan. Enam. Fa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Ta'ala, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ini bisa nih, 2 nih, bercanda mulu nih adik abang. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sebutkanlah
nikmat-nikmat yang aku berikan kepada sekalian, wa anni faddaltukum al alamin, dan saya, kata Allah, telah memberikan kalian keutamaan, ya, untuk seluruh alam. Nah, ini maksudnya gimana? Wa fal murad alami zamanihi, maksudnya apa? Ya, Bani Israel itu diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla atas seluruh alam semesta yang ada, itu ketika di zaman mereka saja. Ya, ketika di zaman mereka. Adapun ketika di zaman Nabi, maka umat Nabi lah yang paling apa? Baik. Paham ya? Nah, itu selesai bicara perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut bicara perkara afdal ummah. Siapa afdal ummah ini? Ya, siapa afdal ummah? Aw afdal ummatihi Abu Bakar As-Siddiq, sama Umar Al-Faruq. Kemudian kita langsung aja ke ini. Syarah. Qala syarih rahimahullah taala, fadailu sahabah, keutamaan sahabah. As-sahabi man ijtama'a bin nabi mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Sahabi itu adalah yang berkumpul dengan Nabi, beriman dengannya dan mati di atas iman tersebut. Berkata Ibnu Hajar di dalam mendefinisikan sahabi, ya, beliau bawakan dalam kitab Nuzhatun Nazar atau Nukhbatul Fikar juga ada. As-sahabi huwa man laqiya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Nabi sahabi itu adalah yang bertemu Nabi SAW, beriman dengannya, mati di atasnya. Walau takhallalat huriddatun ala sahih, walaupun dia banyak murtad Islam gitu ya, di atas pendapat yang sahih. Ketika dia sudah masuk Islam lagi, meninggal di atasnya, maka dia tetap kategori sebagai apa? Sahabat. Ashabun Nabi SAW afdalu ashabil anbiya. Sahabat Nabi SAW adalah sahabat Nabi yang paling, sahabat para Nabi yang paling afdal. Ya, paham ya? Sahabat Nabi adalah afdal, yang paling afdal dari sahabat Nabi-Nabi yang lainnya. Kayak gitu. Jadi qauli Nabi SAW, dasarnya adalah hadis Nabi SAW, khairan nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang berada di zamanku. Ya, di zamanku. Manusia ini umum. Semua, ya. Al-hadis rawahu Al-Bukhari wa ghairu, hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian afdalus sahabah al-muhajirun li jam'ihim bainal hijrah wa nusrah tsumma al-ansar. Sahabat yang paling afdal adalah muhajirin. Ya, al-muhajirin. Kenapa? Karena muhajirin mereka adalah terkumpul pada diri mereka antara hijrah dan antara apa? Nasrah, menolong. Kemudian setelahnya baru apa? Al-Ansar. Nah, setelahnya baru apa? Ansar. Makanya di dalam Al-Quran didahulukan apa? Al-Muhajirin wal Ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, itu didahulukan. Dan juga ada di sebagian riwayat didahulukan disebut muhajirin karena memang dia adalah yang lebih utama daripada apa? Ansar. Kalau Ansar kan apa? Mereka yang diam di tempat, tidak hijrah. Muhajirin ini orang mana, Hajabun? Jelas bukan orang sini ya. Jangan antum jawab ngasal. Jack, orang mana Jack? Orang Arab. Emang Ansar bukan orang Arab? Orang mana Ansar? Hah? Nah, bener dong. Coba antum pay. Antum ada pendapat nggak?
Dul. Muhajirin orang kayak gitu. Ih, taklid itu. Orang Madinah yang melakukan. Baik, Hasan. Ya muhajir adalah orang-orang Makkah. Berat ya jadi muhajirin itu, meninggalkan, ada yang meninggalkan istrinya, keluarganya, meninggalkan hartanya. Intinya ada yang cuma modal apa namanya, badan aja udah. Ya, keberanian. Di mana di perjalanan nggak tahu bagaimana nanti kan. Karena dia memang pengen hijrah, imannya kuat kepada, ya, walaupun mereka dalam keadaan apa? Walaupun mereka dalam keadaan kesulitan. Ya, bagaimana ayat pertamanya? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Ayo lah. Walladzina tabawwa'u gitu ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada orang hijrah kepada mereka, gitu ya. Dan orang-orang Ansor di antara sifat itu mereka sangat cinta kepada orang-orang Muhajirin. Kemudian perkara yang sekarang jarang terjadi itu adalah poinnya itsar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang itsar. Itsar taqdim al-ghair. Mereka lebih mengedepankan yang lainnya. Kenapa? Jadi 'ala nafs, atas dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasa, walaupun apa? Walaupun mereka itu dalam keadaan sulit, keadaan genting. Intinya mereka tetap mengedepankan orang lain. Wa may yuqashuha nafsi, mereka enggak pelit. Enggak koret, enggak mendit. Sebagai mereka yang orang-orang kaya, yang punya rumah banyak gitu kan, punya rumah luas, potong. Ya, silakan kamu pilih yang mana rumahnya. Punya istri 4, silakan pilih yang mana buat kamu. Kemudian punya apa namanya, perdagangan, silakan pilih. Punya ini silakan pilih. Masya Allah, itu orang-orang apa? Ansar. Itu diantara keutamaan mereka. Ajib, ya, saling tolong menolong. Ini awal Islam ya kawan ya. Antum sekarang cuma cukup belajar aja, nggak ada antum hijrah-hijrah. Tapi malesnya, naudzubillah, sebagian kita. Ajib ya. Adapun kisah-kisah lengkap ya di sirah nanti. Taib, wa afdalus sahaba al-muhajirun li jam'ihim bainal hijrah wa nusrah thumma asaru afdalul muhajirin, yang orang-orang hijrah yang paling afdal itu adalah al-khulafa al-arba'ah ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun al-arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nah. Ya. Di sini berkata Ibnu Qattan Al-Fasir rahimahullah taala, wa ajma'u, mereka telah berijma' ala anna khairas sahabah ahlu badrin, sebaik-baik sahabat dari sekian banyaknya itu adalah ahlu Badr. Ya. Tahu antum perang Badr kan? Berapa orang? Seakan kayak gini gambarannya. Ini semua lahan luas di sini. Ini sahabat segini dong. Ini semua dipenuhin. Oh, itu. Ya. Ahlu Badr. Mereka berperang di situ. Nah. Wa khairu ahli al-balad al-asyrah. Kemudian berikutnya baru yang 10 sahabat Nabi SAW yang mubasyirin bil jannah. Wa khairatul asyrah al-a'immah al-arba'ah. Kemudian sebaik-baik dari yang 10 ini adalah imam yang 4. Itu adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian fa Abu Bakrin huwa as-siddiq. Beliau adalah as-siddiq. Kenapa dikatakan as-siddiq? Hah?
litasdiqihi ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling membenarkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya enggak pernah mendustakan, enggak ragu-ragu sama sekali. Ya pada saat itu pernah dikatakan apa? Ketika Nabi SAW sedang mengabarkan suatu kabar adanya surga, adanya neraka, kemudian Nabi mengabarkan Nabi Isra Mi'raj dan semisalnya gitu ya, atau mengabarkan apa lupa sirahnya, maka orang-orang apa? Awal-awal Islam, afwannya, bukan. Kata Abu Bakar, kalau seandainya Nabi SAW mengabarkan di belakang gunung ini ada musuh, kemudian nggak ada, saya tetap percaya. Ya, ini masya Allah di antara tasdiqan sediknya siapa? Abu Bakar, masya Allah. Nama beliau adalah Abdullah ibn Utsman ibn Amir min Bani Taim ibn Murrah ibn Ka'ab. Awalu man amana bi Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling pertama kali iman dengan Nabi SAW. Minar rijal, dari kalangan lelaki. Usahibuhu fil hijrah, dan bahkan beliau adalah yang namanya Nabi SAW ketika hijrah. Wa naibuhu fil salah wal haji, dan pengganti Nabi ketika salat dan haji. Wa khalifatuhu fi ummati, beliau adalah khalifah ya pada umatnya. Aslama ala yadayhi khamsah minal mubasyirin bil jannah. Islam di tangan beliau ada 5 orang dari kalangan mubasyirin bil jannah, orang-orang yang berikan kabar gembira dengan surga. Utsman, Zubair, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu 5. Adapun yang 10 itu ya dikatakan di sini Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Amir bin Abu Ubaidillah bin Jarrah namanya siapa? Amir bin Abdullah. Nah, itu 10 ya. Siapa nama Abu Ubaidillah bin Jarrah? Amir bin Abdullah. Nah. Tufiya fi Jamadal akhirah sanata 13 Hijrah. Beliau wafat pada tanggal bulan Jumadil Akhir, tahun 13 Hijriah. Kurang lebih dari umur beliau pas ya 63 sanatan. Wa haula al-khamsah ma'a Abi Bakar wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Harithah Kumusaniya alladzina sabaqun nas bil Islam. Qalahu bi Ishaq, yani min az-zukur ba'da risalah. Baik. Nah, beliau yang 5 di atas tadi disebutkan bersama Abu Bakar 6 berarti, kemudian Ali bin Abi Thalib gitu ya. Ditambah Ali bin Abi Thalib, ditambah Zaid bin Harithah. Mereka ini as-samaniyah, 8 orang alladzina sabaqun nas bil Islam, yang mendahului manusia untuk masuk Islam. Jadi yang masuk Islam awal mereka. Masya Allah ya. Ini dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Yakni minaz zukur ba'da risalah. Maksudnya yang masuk Islam dari kalangan apa? Lelaki. Setelah adanya risalah, setelah diutusnya Nabi menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah Umar, wa huwa Abu Hafs al-Faruq, Umar bin Khattab min Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, aslama fi sanah sadisah min al-bi'tsah ba'da nahwi 40 rajulan wa 11 imra'atan. Beliau Islam di tahun ke-6 setelah Nabi SAW itu diutus. Berarti 6 tahun itu Nabi ya berdakwah penuh dengan tekanan karena Umar belum masuk Islam. Ya, yang paling sangar pada saya siapa? Di antaranya Umar bin Khattab. Makanya Nabi sampai berdoa, ya Allah, ya berikanlah Islam kepada Umarain, 2 Umar. Maksudnya siapa? Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Siapalah salah satunya. Maka Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah Islam kepada Umar bin
Khattab. Di mana kurang lebih pada saat itu udah ada 40 lelaki yang masuk Islam dan 11 perempuan masuk Islam. Lihat ikhwan ya, ini masih sedikit. Ini sulit kita untuk apa? Di zaman itu mungkin sulit bagi kita untuk percaya gitu ya. Antum jangan bilang, coba kita hidup di zaman Nabi. Belum tentu antum beriman ya. Siapa tahu antum timnya Bujara CS. Ya pede, orang sebagian orang pede banget loh. Kita hidup di akhir zaman gini sih ya, akhirnya nggak ada Nabi. Banyak persisian, coba kita hidup zaman Nabi loh. Ente suka bubarin kajian, bubarin dakwah tauhid, ngomong kayak gitu. Siapa tahu ente lah yang mengganggu Nabi SAW. Ini diantara nikmat syukur itu kita apa? Islamnya di zaman sekarang, di zaman dulu susah untuk masuk untuk apa namanya? Meyakini diri sendiri. Iya. Fafarihal muslimun bihi. Orang muslim senang dengan sebab Umar masuk Islam. Wa dhahara Islam di Makkah ba'dah. Setelah Umar masuk Islam, Islam langsung tampak di Makkah itu. Dibabat-babatin sama Umar ya. Awalnya pengen bunuh Nabi SAW, akhirnya Umar yang paling pertama lah yang membela Nabi SAW di garda terdepan. Nggak ada yang berani ya. Nah, orang dikisahkan ya, riwayatnya Umar ini orang badannya apa? Besar. Kalau naik kuda apa? Kan besar sekali gitu kan. Bukan kuda kecil ya kan ya, kudanya kuda besar. Bukan bigol. Bugol ya? Ya bukan bugol, tapi kuda besar gitu. Ini menunjukkan Umar besar. Wastakhlafahu Abu Bakar al-Ummah. Faqama bi'aba'il khilafah. Khayal qiyamin ila an qutila syahidan fi Dzulhijjah sanata 23 an 63 sanatan. Lihat di sini, kemudian Abu Bakar memilih Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah di atas umat yang lain. Kemudian Umar menegakkan tanggung jawab tersebut sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya sampai beliau dibunuh syahid pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Umur beliau 60 berapa? 3. Kemudian Utsman bahwa Abu Abdullah Dzunurain Utsman bin Affan min Abi Umayyah min Bani Umayyah min Abdi Syams ibn Abdi Manaf aslama qabla dukhuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dar al-Qam kana ghaniyan sakhiyan. Naam. Beliau Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Darul Arqam. Dan beliau adalah orang yang kaya raya dan dermawan. Utsman. Makanya dia infaknya itu enggak tanggung-tanggung kalau Utsman itu ya. Tawallal khilafah ba'da Umar bin Khattab bi ittifaqi ahli syura ila an qutila syahidan fi Dzulhijjah. Kemudian berikutnya khalifah itu estafet khalifah dipegang oleh Utsman. Setelah Umar bin Khattab, setelah kesepakatan ahlu syura pada saat itu bermusyawarah ya, beberapa sahabat musyawarah, maka sepakatlah yang jadi khalifah siapa? Ali. Setelah Abu Bakar, setelah Umar. Utsman. Udah tahu justru itu persisiannya mereka antara Utsman dan Ali gitu ya. Akhirnya apa? Gitu. Ila an qutila syahidan sampai dibunuh syahid bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, kurang lebih dari 90 tahun dia. Al-Ahad al-Aqwal di atas apa? Di atas salah satu pendapat. Kemudian Ali wa huwa Abul Hasan Ali bin Abi Thalib wasmu Abi Thalib Abdu Manaf. Ya, nama Abu Thalib adalah Abdu Manaf. Abu Thalib siapa? Abdu Manaf. Ibnu Abdul Muttalib, yaitu adalah anaknya dari Abdul
Muthalib. Naam. Awwalu man aslama bil ghilmanil ghilman. Ini beliau adalah orang yang paling pertama kali Islam dari anak kecil. Atahu Rasul SAW rayah yaum Khaybar. Nabi memberikan rayah kepada beliau, bendera yang untuk dikibarkan pada hari Khaybar, perang Khaybar. Nah, sebagaimana dalam kitab tauhid ya, udah bahas kan? Sampai belum? Tentang hadis ini. Fafatahallahu ala yadayhi, kemudian Allah Azza wa Jalla memenangkan di atas Ali ini. Wa buyi'a bil khilafah ba'da qatl Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian beliau dibaiat dan khilafah, menjadikan khilafah setelah Utsman meninggal, dibunuh. Fakana huwal khalifah syar'an ila an qutila syahidan fi Ramadan sanata arba'in. Beliau maka menjadi khalifah secara resmi, secara syariat, sampai beliau dibunuh syahid di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, kurang lebih umurnya 63 tahun. Ya. Rata-rata mati syahid ya, dibunuh rata-rata tuh ya. Itulah misalnya di antara bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Nah, dimana kan kalau orang mati syahid, dan dia di kuburannya tidak akan mendapatkan fitnah kubur, dan nikmat terus ada. Nikmat terus ada dari Allah Azza wa Jalla, dan pahalanya nggak akan putus. Apalagi bicara tentang pengorbanan mereka. Wa afdalu haula'il arba'ah Abu Bakar. Yang paling afdal dari yang 4 ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, walaupun Utsman dan Ali ada persisian di tengah-tengah para sahabat. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi. Kita dulu memilih antara manusia pada zaman Nabi, nukhayyiru Abu Bakar. Maka kita pilih Abu Bakar. Tsumma Umar bin Khattab. Tsumma Utsman bin Affan. Rawahu Bukhari. Wa li Abi Dawud kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu hayyun. Kita dulu pernah berkata, dan dalam keadaan Nabi sallallahu hidup, afdhalu ummatin Nabi sallallahu ba'dahu Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman. Nah, ini riwayat dari Abu Dawud. Nah, riwayat dari Abu Dawud. Barakallahu fikum. Wa zada Tabarani fi riwayah, dan Tabarani menambahkan pada satu riwayat, fayasmi'u dzalika Nabi fala yunkiruh. Nabi mendengar hal tersebut tapi Nabi tidak mengingkari. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa hadza wa lam ajid al-lafdh alladhi dzakarahu al-mu'allif bi ziyadati Ali bin Abi Thalib. Dan ini saya tidak menemukan lafaz yang disebutkan oleh musannif dengan ditambahkannya Ali bin Abi Thalib. Ya, di matan mungkin ditambahkan Ali bin Abi Thalib gitu ya, tapi nggak ada sanadnya. Belum didapatkan lafaznya kata Syekh Utsaimin. Nah, dan kata Talik di sini wa huwa khata'un dhahir. Dan itu adalah kekeliruan yang sangat tampak. Kenapa? Karena hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu hanya menyebutkan 3 khilafah saja. Ya, Abu Bakar, Umar, sama Utsman. Enggak menyebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ajma'in. Baik. Berikutnya pembahasan wa haqquhum bil khilafah ba'da Nabi Abu Bakar. Yang paling berhak antara mereka menjadi khilafah setelah Nabi adalah Abu Bakar. Li'annahu afdaluhum wa asbaquhum bil Islam. Karena Abu Bakar yang paling afdal dan yang paling utama, yang paling duluan masuk Islam. Wa aliyana Nabi SAW qaddamahu fi shalah, karena Nabi SAW juga mendahulukan beliau dalam salat. Wa li'anna Nabi SAW sahabat radhiyallahu anhum ajma'un. Wa li'anna sahabat radhiyallahu anhum ajma'u ala taqdimihi wa mubaya'atihi wa la yajma'uhumullahu ala dhalalah.
Karena para sahabat juga telah berijma untuk mendahulukan Abu Bakar dan baiat kepada beliau. Nah, setelah peninggalan Nabi SAW, dan mereka tidak berijma, Allah tidak mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Artinya ijma'nya para sahabat ya pasti benar. Ini udah dipelajari di usul fikih ya, jadi jelas banget insyaallah. Sama Umar radhiyallahu anhu li'annahu afdhalus sahabat ba'da Abi Bakar. Kemudian Umar, kenapa? Karena Umar adalah sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar. Bayangin, ya. Enggak ada kata telat. Udah 40 sahabat pada saat itu masuk Islam. Coba, ya, tetap Umar menjadi yang terdepan. Enggak ada kata telat. Oh iya. Wali'anna Abu Bakrin ahdun bil khilafah ilaih. Karena memang diamanahi khilafah atas kepadanya. Atau karena Abu Bakar juga mengamanahi khilafah kepada siapa? Umar. Suma Utsman radhiyallahu taala anhu li fadlihi wa taqdimi ahli syura lahu. Kemudian berikutnya adalah Utsman karena keutamaan yang beliau miliki dan juga karena dikedepankan oleh ahli syura Utsman untuk menjadi khalifah. Wa humul mazkuruna fi hadzal bait, dan mereka lah yang disebutkan dalam bait ini, Ali wa Utsman wa Sa'd wa Talhah Zubair wa Dhu Aufin rijalul musyarah. Naam. Ini adalah orang-orang yang bermusyawarah ketika lagi menentukan antara Utsman dan Ali yang menjadi khalifah. Ya. Ali, Utsman, Sa'ad, Talha, Zubair, Auf. Ini mereka adalah orang-orang yang bermusyawarah. Mereka sepakatlah bahwasanya yang menjadi khalifah siapa? Utsman. Sama Ali radhiyallahu anhu li fadli wa ijma'i ahli asyri alaihi. Kemudian Ali karena keutamaan beliau dan para ijma'nya para sahabat yang ada di zaman itu. Allahu a'lam. Berikutnya wa haulal arba'humul khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun alladzina qala fihim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah khulafa al-arba' ar-rasyidun mahdiyun. Yang Nabi SAW berkata tentang mereka, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh yang sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, setelah peninggalanku. Addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan gigi raham kalian sunnah tersebut. Lihat di mana hal ini kan buat mufrad kan ya, buat mufrad. Tapi di situ sunnah ada dua, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Lafaz sunnah ada dua. Ya, lafaz sunnah ada dua, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Sunnah khulafaur rasyidin menunjukkan sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin satu. Kita perintahkan untuk memegangnya dengan gigi raham kita dengan keras. Maknanya apa? Yang erat-erat ya, Islamin sunnah. Bukan sunnah yang diperintahkan dikerjakan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa, enggak, bukan. Tariqah, sunnah di sini namanya tariqah. Nah, barakallahu fikum. Dan bukan makna juga gigit Sahih Bukhari, gigit Sahih Muslim. Ya. Antara antum gigit buku, gigit raham, bukan. Wa qala al-khilafah ba'di 30 sanah. Berkata khalifah kata Nabi setelah aku itu kurang lebih 30 tahun adanya khalifah ya, setelah aku itu 30 tahun. Nah, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi qala al-Albani wa isnaduhu hasan, ini hasan. Fa kana akhiruha khilafah Ali hakadha qala al-mu'allif wa kanahu ja'ala khilafat al-Hasan tabi'atan li abihi aw lam ya'tabirha haitsu innahu radhiyallahu anhu tanazala anha. Baik. Kemudian akhir daripada khilafah ini adalah khilafahnya Ali. Yang demikian kurang lebih 30 tahun. Kurang lebih apa? Dikit lagi 30 tahun. Ntar kita akan jelaskan.
Hakadza qalahul mu'allif, demikianlah yang dikatakan oleh mu'allif. Wa kanahu, seakan-akan beliau ja'ala khilafatul Hasan tabi'atun li abi, menjadikan khilafahnya Hasan itu mengikut bapaknya Ali. Awalam ya'tabirha, atau tidak menganggap adanya khilafah Hasan. Kenapa? Haitsu innahu radhiyallahu anhu tanazala anha, di mana karena Hasan bin Ali ini melepaskan khalifahnya. Melepaskan apa? Khalifahnya, diberikan kepada siapa? Muawiyah Hasan. Diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Fakhilafatu Abi Bakar radhiyallahu anhu sanatani wa thalathu ashhur. Khilafahnya Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Wa tis'a layalin, dan 9 hari, 9 malam. Min 13 Rabiul Awal, dari 13 Rabiul Awal 6 tahun 11 sampai 22 Jamadil Akhir tahun 13 Hijriah. Kemudian khilafahnya Umar kurang lebih 10 tahun. 10 tahun 6 bulan 3 hari. Di Jamadil, dari 23 Jamadil Akhir tahun 13 sampai 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Kemudian khilafahnya Utsman radhiyallahu anhu berdiri selama 12 tahun. Ya. Illa isna asyar yauman, kecuali dikurangi 12 hari, berarti 11 tahun 300 berapa? 40-an sekian hari ya, gitulah. Dari 1 Muharram tahun 24 sampai 18 Dzulhijjah tahun 35. Kemudian khilafahnya Ali radhiyallahu anhu itu ada 4 tahun. 4 tahun 9 bulan dari Dzulhijjah tahun 35 sampai 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Fa majmu' khilafati haula al-arba'ah 29 sanah. Wa 6 asyhur wa 4 ayyam. Nah, maka kalau dikumpulkan seluruhnya khilafah mereka yang 4 ini ada 29 tahun, 9 bulan, 6 bulan, 4 ayyam, 4 hari. Dikit lagi 30 tahun. Nah. Summa Buyi al-Hasan. Kemudian Al-Hasan Ali bin Abi Thalib itu dibaiat. Yauma mata abuhu Ali radhiyallahu anhu. Ketika bapaknya apa? Meninggal, Ali bin Abi Thalib. Wa fi Rabiul Awwal sanata 41 Hijrah sallama al-amr ila Muawiyah. Akan tetapi pada Rabiul Awal tahun 41, tadi Ali meninggal tahun berapa? Tahun 40. Ya, tahun 40. Itu pun Ramadan, ya. Ramadan tahun 40, dikit lagi tahun baru. Dikit lagi tahun 41. Maka ini Rabiul Awal, berarti sebentar aja Al-Hasan ini menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada saat itu Muawiyah itu menjabat ya menjadi gubernur Syam. Ya, kita nggak usah berbicara tentang bagaimana perdebatan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, ya, yang itu mah nanti di kitab sirah gitu ya. Makanya supaya nggak ada fitnah, Al-Hasan al-Basri, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini apa? Memilih untuk bersikap, saya serahkan saja ya kekhilafan ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa bidzalika dhaharat ayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ini juga ya tampaklah tanda-tanda kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qauli, pada ucapannya al-khilafah ba'di 30 sana. Khilafah setelahku itu ada 30 tahun. Wa qawluhu fil Hasan, wa qawli fil Hasan. Dan ucapan beliau juga pada Hasan, inna bani hadza sayyid wa la'alla Allahu an yusliha bihi baina fi'ataini adhimataini min muslimin. Sesungguhnya anakku ini adalah tuan nanti, yang akan menjadi tuan suatu saat nanti, kata siapa? Nabi SAW. Nah, maksudnya siapa? Al-Hasan. Wa la'alla Allah, semoga Allah an yusliha, akan memperbaiki hubungan
antara dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin dengan sebab Al-Hasan ini. Dan betul. Ya. Setelah Al-Hasan menyerahkan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka selesailah yang namanya apa? Perlahan-lahan mulai membaik yang namanya keributan yang ada, peperangan yang ada, perselisihan yang ada di antara dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin. Sama-sama muslimin. Ya, antara yang membela Muawiyah dan membela siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini riwayat Bukhari dari Abu Bakrah. Nah, Fal Hasan, adapun bicara Hasan, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada sore hari biidznillah tabaraka taala. Jazakumullahu khairan. Lahuna walhamdulillahirabbil alamin.